Halo teman-teman semua, jadi video kali kita akan melanjutkan ini ya, jenis-jenis tone of voice. Jadi tone of voice ada beberapa hal dan kita harus paham ini ya. Pertama ada beberapa yang dia itu modenya itu elegan ya teman-teman ya. Elegan ini biasanya contohnya itu untuk brand-brand kayak salon, butik, spa atau produk premium gitu. Contohnya kayak iPhone gitu ya, atau Apple. Itu dia masuk sebenarnya ke produk-produk elegan gitu. Cara penyampaian biasanya pakai kata sifat ya, adjektif. Terus biasanya fokus ke panca indera, power words-nya. Power words tuh kayak kata kunci atau kata-kata yang memang mau ditonjolin atau biasanya sering dipakai gitu. Terus biasanya juga nggak heboh, nggak yang kayak terlalu menggelegar gitu. Nah ini ada beberapa contohnya ya, contoh kata-katanya. Teman-teman bisa screenshot, misalnya teman-teman mau riset juga yang lain juga itu sangat bisa gitu. Misalnya kalian lihat iPhone atau brand-brand yang sangat premium tuh biasanya pakai kata-kata yang mirip-mirip nih seperti ini ya, estetik, eksklusif, indah, pesona, dibuat langsung oleh misalnya desainer mana gitu ya, desainer Cina atau USA atau Jerman gitu, seperti itu. Karismatik, lembut dan halus gitu. Nah di sini ada beberapa contohnya ya, misalnya kayak ini ada iPhone juga. Ini teman-teman bisa lihat juga kan setiap produk itu dia misalnya ada produk launching baru. Nah kalian tuh bisa istilahnya itu apa ya, kayak mengamati gitu teman-teman. Jadi di sini ini dia launching iPad ya. Di launching iPad dia pakai rima nih, lovable, drawable dan magical gitu. Ini dia pakai rima kan, lovable, drawable, magical, gitu. Itu pakai rima dan sangat singkat, sangat to the point sekali, sangat lugas juga. Terus di sini juga ya mega power, mini size. Ini kalau nggak salah sih iPad juga sih. Jadi kemampuan powernya tuh sangat mega, tapi size-nya tuh sangat kecil gitu. Ini ada beberapa bahasa Indonesia yang lain juga ya, misalnya luar biasa, luar dalam, atau eksklusif dari mana gitu, misalnya kayak Lambo gitu ya, dia ininya bener-bener eksklusif dari Italia atau mana gitu, yang gue nggak tahu sih sebenarnya kalau brand itu terlalu mahal. Seperti itu guys, itu salah satu contohnya ya. Nah di sini ada jenis yang lain, salah satunya ya energetic atau casual. Biasanya ini cocok untuk anak muda. Jadi biasanya ya entah itu Gen Z atau Alpha ya. Sekarang Alpha juga ada beberapa yang udah masuk. Terus milenial juga, tapi milenial mungkin milenial akhir ya. Kalau milenial awal kayaknya dia udah masuk ke Gen X gitu. Jadi cara penyampaiannya kayaknya nggak semuanya bisa match. Nah di sini cara penyampaiannya ini ya teman-teman ya. Biasanya itu jangan terlalu padat gitu. Bisa dikasih ruang baca. Jadi memang singkat, jangan terlalu tebel-tebel banget gitu, tapi jangan terlalu singkat kayak yang elegan tadi ya. Terus kata-katanya juga atraktif, biasanya pakai kata-kata tren tuh. Nah di sini ada beberapa kata kunci atau kata yang memang bisa dijadikan referensi ya. Contohnya kayak untung berlipat-lipat, paling hemat, cuci gudang. Ini untuk promo biasanya buy one get one, buy two get three, epic dan seterusnya. Nah ini contohnya ini ya guys ya. Ada brand Fiesta, si paling. Nah ini si paling itu kalau nggak salah sih ini itu ya teman-teman ya, dari Twitter nih. Si paling tuh dari Twitter, anak-anak Twitter nih yang main. Coba komen deh. Dan di sini ada outside ya teman-teman. Di outside dia pakai performative bear starter pack. Ini biasanya berarti anak-anak yang paham performative male yang kemarin tuh lagi rame banget tuh, itu target marketnya si outside yang mau tembusin tuh, seperti itu. Atau yang mau jadi target gitu. Ini ya, ini targetnya itu berarti anak-anak yang tahu tentang performatif ya, performatif male. Bisa cowoknya, bisa ceweknya gitu. Jadi nggak cuman cowoknya aja atau ceweknya aja. Karena di sini kalau nggak salah ada outside matcha. Nah ini fokusnya di sini guys. Ini dia mau ngeluarin outside matcha. Karena biasanya kan kalau yang performatif meal-nya sendiri itu dia produk yang selalu dikeluarin itu atau yang dipakai itu kan si ini ya, outside matcha ini kan, atau yang berhubungan dengan matcha gitu. Nah si outside ini nggak mau kehilangan market itu juga, jadi dia mengeluarin outside yang pakai matcha gitu untuk anak-anak ini gitu. Jadi jangan sampai
pakai matcha dari brand lain, pakai yang outside aja, seperti itu guys. Itu salah satu contohnya. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, captionnya itu seperti ini guys. Ini caption ya. Caption ini juga salah satu copywriting juga ya. Meet the final boss. Final boss ini kan kata-kata tren ya. Final boss, terus si paling tadi itu juga ini ya. Si paling ini tadi juga yang di atas itu. Ini semua adalah kata-kata yang tren seperti itu. Nah, jadi kata-kata tren ini nggak cuman biasanya itu cuman beberapa saat aja, tapi nextnya tuh nanti kalau trennya tuh nggak ada siklusnya, dia akan ya selesai di situ aja gitu, karena beberapa tren tuh ada siklusnya guys, seperti itu. Terus di sini ada juga yang tone of voice-nya itu inovatif ya guys ya. Jadi kalau inovatif itu biasanya brand-brand teknologi, apps atau software gitu ya, karena mereka biasanya akan nyebut spek sih. Mereka akan nyebut spek atau keunggulannya itu yang berhubungan dengan spesifikasi gitu. Cara penyampaiannya singkat, lugas, biasanya pakai testimoni ya. Jadi sebelum menggunakan ini, jadi misalnya dia kayak ngasih bagan gitu guys. Jadi misalnya ini brand lain gitu ya. Ini brand lain, terus ini misalnya brand X gitu. Jadi ini kurang apa. Nah, di sini nggak dikasih positifnya semua nih. Positif semua. Seperti itu teman-teman rata-rata ya. Karena gue juga dulu pernah kerja di perusahaan tech, jadi kayak ya kurang lebih seperti itu. Jadi dia ngebandingin tapi brand lainnya itu nggak disebut brandnya, cuman brand lain doang gitu, seperti itu. Nah, dia biasanya itu talking with audience ya. Jadi dia ketika membuat, jadi biar gak ada jarak, biar no jarak. Kenapa dia kayak lebih ke diskusi sama audience, biar tidak menimbulkan jarak antara brand dan juga usernya. Ketika udah dekat itu dia ngomongnya enak. Ketika ngomongnya udah enak, jualannya lebih enak guys. Jualannya lebih enak gitu. Lebih enak, terus juga lebih loyal. Jadi dia akan selalu pakai kita lagi. Karena kan ini tentang apps dan software kan. Itu berhubungan juga dengan selalu recurring ya. Kalau dia bisa recurring itu enak tuh gitu. Itu yang penting. Makanya awal-awal tuh biasanya dikasih banyak promo-promo gitu. Terus juga ini solutif ya. Biasanya kalau tone of voice-nya solutif itu brandnya itu asuransi, jasa, lembaga, kursus itu juga bisa. Nah, penyampaiannya itu hangat dan akrab, lebih lebih enak gitu. Nggak yang kayak terlalu meledak-ledak, tapi lebih hangat gimana ya jelasnya. Jadi bukan yang kayak buy one get one, promo apa, tapi lebih ngenain emosional. Nah, ya ini. Lebih ngenain emosionalnya seseorang gitu. Terus biasanya fokus ke pain point ya. Nah, ini di sini contohnya gua kasih ini ya. Kalian bisa ini not sponsored again ya. Kalian bisa cek Instagramnya IFG Live. Dia tuh kebanyakan ngasih tahu pain atau problem calon dari usernya gitu. Misalnya kalau di sini gaji hilang, biaya terus jalan gitu. Berarti kan ini kena PHK nih. Yang punya gaji kena PHK, entah itu orang tua cowok atau orang tua ceweknya, itu kena PHK. Jadi mau nggak mau harus memilih makan, berobat atau bayar sekolah gitu. Jadi harus memilih. Ini pain-nya yang selalu dikulik gitu. Seperti itu. Jadi dia langsung ngenain ini teman-teman. Gaji hilang itu kalau misalnya teman-teman udah kerja ya, itu benar-benar ngenain emosionalnya seseorang gitu. Nah, ini contohnya Instagramnya ya. Di sini teman-teman bisa ngulik baik banget. Ini di sini misalnya ini ya, kalau aja gue sadar lebih awal, atau terkadang ada yang lebih menyakitkan dari cedera. Ini kan ada kata kuncinya nih, lebih menyakitkan. Terus juga dikasih gambar kaki cedera gitu. Ini benar-benar ngenain sisi problemnya dari usernya mereka. Jadi mereka nggak cuma jualan aja, tapi ngenain emosionalnya, sisi empatinya orang atau usernya gitu. Ini menarik makanya teman-teman. Ini adalah seninya copywriting itu seperti itu. Oke, ini teman bisa explore aja brand-brand asuransi seperti ini. Bahkan nanti bisa jadi referensi mungkin teman-teman kalau jadi copywriting ya. Oke, itu mungkin teman-teman buat video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video.